Bung Rocky, kita ketemu lagi nih ya, dan saya kira mungkin akhir pekan gini, meskipun kita tetap ngomongin hard news, tapi ada bagusnya kita sedikit mengambil cara, kita merenung, kita melakukan kontemplasi. Ini berkaitan dengan apa yang terjadi di lembaga kepolisian. Kemarin orang pasti sebenarnya walaupun sudah menduga, tapi masih banyak juga orang yang terkejut-kejut bagaimana mungkin kemudian Ibu Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, akhirnya dinyatakan sebagai tersangka juga, dan itu dia juga pembunuhan berencana. Jadi ini adalah partner in crime gitu ya antara Putri Sambo dengan Pak Verdi Sambo. Nah, tetapi di satu sisi kita juga melihat bahwa fenomena atau tragedi pembunuhan terhadap Yosua ini kemudian menyadarkan pada kita bahwa potensi people power di kalangan rakyat itu juga sangat besar. Ini terlihat ya, bagaimana desakan publik kemudian, dan kita tidak pernah bisa membayangkan ada kepolisian yang begitu kuat, yang kata, kalau saya mengutip beberapa pendapat dan termasuk Pak Mahfud, sudah mulai ada mafia yang terikat pada silent code, atau saya menyebutnya sebagai sumpah omerta gitu ya, tutup mulut, tapi akhirnya jebol juga gitu. Ini kita sebut aja ini semacam arus sejarah yang sedang berbalik tuh. Kan selalu kalau kita belajar siklus peradaban, ada yang harus turun dulu baru naik pelan-pelan tuh. Hal yang ditulis dengan bagus oleh Ibnu Khaldun misalnya, oleh Thucydides, sejarawan-sejarawan besar itu. Dan kita ada di situ, dan orang akhirnya harus lakukan kontemplasi bahwa sebetulnya kita itu sebagai subjek itu dikendalikan oleh hukum-hukum sejarah tuh. Nah, kebetulan pada hari sekarang Sambo dan istrinya potensial untuk jadi tersangka tuh, partner in crime tuh. Kalau kita ngomong partner in crime, kadang-kala itu justru bagus, karena kita ingat dulu ada dua penjahat di Jerman, namanya Baader Meinhof, itu satu sepasang kekasih yang melakukan teroris, tapi Red dengan Army, maksud ya. Red Army ya, bagian dari tentara. Ya, Red Army itu, dan sebetulnya pikirannya adalah sosialistis gitu. Tapi yang sekarang kita mau lihat, kemarin Pak Sigit datang dengan semacam ketegasan, tapi di baliknya juga saya baca satu punya ketegasan yang di belakangnya ada kecemasan. Beliau langsung minta siapa yang ragu angkat tangan, kira-kira begitu kan. Dan itu kan nggak dijawab sebetulnya tuh. Nah, kemudian 2 hari kemudian dijawab oleh peta baru tuh, oleh chart baru tentang jaringan narkoba. Di situ langsung ada nama Kabareskrim sekarang tuh. Jadi kita bisa lihat bagaimana sebetulnya keadaan kita itu dikendalikan oleh ketidakpastian tuh. Dan dalam prinsip ini dulu atau seminggu lalu kita masih anggap bahwa banyak hal yang bagus di kepolisian, dan yang buruk itu yang harus kita berantas. Jadi semua bagus kecuali yang buruk, itu yang kita berantas. Sekarang kita mesti ubah akhirnya, semua buruk kecuali yang baik diselamatkan. Kan hanya itu intinya yang harus disebut. The reformis itu sekarang jadi minoritas. Tapi selalu pandangan sejarah menganggap bahwa justru yang reformis ini yang mampu untuk memberi vitamin baru pada publik itu. Jadi penampilan mereka yang reformis ini yang mesti kita segarkan. Kalau peta itu terus-menerus hal-hal yang buruk, kalau orang anggap semuanya buruk gitu kan. Lalu di mana ada bagian Sambo yang buruk, ada bagian sekarang Bareskrimnya dituduh sebagai ditempatkan dalam chart yang baru itu. Jadi persaingan di antara dua kelompok yang ingin mengintai siapa yang akan diajukan sebagai pengganti dari kekacauan ini. Sementara publik terus menuntut agar supaya keburukan-keburukan di dalam kepolisian bukan sekedar keburukan ansih di lembaga itu, tapi juga ada variabel Komisi 3, ada variabel partai-partai besar, bahkan ada variabel istana tuh. Jadi kalau kita lihat dari atas, sebetulnya peta itu hanyalah potongan-potongan dari peta besar tentang kekacauan politik ekonomi Indonesia bermula dari pemilu yang dianggap diselenggarakan melalui kardus yang digembok, kan begitu sinyalnya tuh. Nah, kita bayangkan misalnya bagaimana kerubitan bangsa ini. Apakah semua ini mesti diselesaikan di sidang MPR? Kalau seluruh pejabat tinggi di kepolisian itu kemudian saling melempar membuat apa yang disebut kart-kart itu, peta-peta itu, lalu kita kehilangan arah tuh. Padahal kita mesti berdiri di atas menara untuk melihat kekacauan labirin yang ada di peta-peta itu.
Nah, sekarang kecemasan itu masuk lagi pada rakyat. Rakyat menganggap kalau begitu harus dianggap bahwa semua buruk kecuali beberapa orang. Tadinya kita masih anggap semua baik kecuali beberapa orang yang buruk. Nah, sekarang kita terpaksa tiba pada kesimpulan yang terbalik tadi. Kekuasaan buruk, Kapolri buruk, kepolisian buruk, kecuali ada yang murni sedikit. Itu yang mesti kita cari itu sekarang tuh. Mungkin 3-4 perwira yang masih bagus lalu bicara ke publik, lalu publik bilang oke, kita tahu kalian itu memang udah rapuh, tapi dengan 3 itu masih mungkin kita bicara tentang masa depan. Demikian juga di dalam partai politik udah busuk, tapi ada 3 tokoh yang merasa bahwa oke, masih diselamatkan sistem kepercayaan kita. Demikian juga di MPR, ya semua hal mesti kita anggap buruk kecuali beberapa orang yang mungkin dibekali oleh wisdom yang baik untuk tampil ke publik dan mengatakan kami bisa ambil alih. Demikian juga di TNI itu Pak Andika pasti sedang dilulukan oleh publik karena beliau mengambil jarak dari politik, tapi merasa bahwa politik potensial untuk kacau, maka ada persiapan beliau untuk satu waktu akan tampil sebagai pengendali keadaan. Ya. Oke, jadi kita memang selalu mengingatkan bahwa apa yang terjadi pada kepolisian ini tidak semata-mata bisa hanya disalahkan berkepolisian. Ini adalah sebuah produk politik, gitu ya. Dan kita bisa sebenarnya dengan menggunakan indikator sebagai kepolisian itu, kita bisa mengasumsikan sebenarnya juga kerusakan yang sama juga terjadi di berbagai lembaga pemerintah yang lain. Hanya saja sekarang belum terbongkar, gitu. Ya itu, jadi polisi juga merasa gila. Masa kita aja yang rusak? Kan kita dirusak oleh keadaan yang memang rusak gitu. Kita diumpankan masuk di dalam kolam-kolam yang beracun. Sehingga kalau kita terkontaminasi itu karena racun kolam-kolam politik itu tuh. Jadi hal ini yang ya mungkin kita mesti sebut akhirnya mesti ada semacam total restorasi atau total reformasi. Kalau kita mau menghindari istilah total revolution karena dianggap terlalu berat tuh. Sekarang kita lihat bagaimana ketua-ketua partai itu juga akhirnya tiarap juga. Karena nanti satu waktu ya di dalam peta itu juga terkait lagi seorang tokoh politik. Ini kan tinggal peta kecil untuk menghubungkan peta Sambo dan peta yang terakhir ini, peta sebetulnya ada peta Sambo, ada peta Pak Agus ini. Lalu nanti ada peta lain yang sebetulnya ya udah dia salib menyalip aja panahnya itu kan. Ya panahnya makin rumit. Lalu akhirnya panah terakhir ya siapa? Ya istana. Okay. Dan jadi sasaran panah kira-kira. Iya. Saya juga berpikir begitu. Kalau kemarin ini kan sebenarnya kita kemudian jadi paham bahwa munculnya chart yang disebut sebagai spider analitik itu saya dengar ya itu pasti dari kalangan internal gitu ya. Nah, dan kemudian sekarang muncul rupanya wah ini mereka juga tahu wah ini sesama internal mulai bongkar. Kita bongkar balik. Sekarang muncul chartnya dari Pak Agus. Yang serem memang kalau Anda sebut sebagai chart istana. Karena kita sekali lagi tesis kita adalah bahwa kekacauan terjadi di kepolisian ini pasti tidak lepas dari kekuatan-kekuatan politik dan muara kekuatan politik itu apalagi sekarang dengan banyak semua partai mendukung kekuasaan ya di istana kan. Ya itu yang bahayanya sekarang istana itu jadi bagian dari peta itu karena ngompor-ngompor itu kan. Jadi kalau saya baca keterangan Pak Jokowi nggak jelas arahnya apa sebetulnya mau ganti Kapolri ya lakukan aja secara profesional. Jangan tunggu lobby politik untuk mendalilkan bahwa Kapolri bermasalah. Sekarang ternyata calonnya juga bermasalah, Bareskrim. Tapi kita nggak tahu apa masalahnya di situ. Apa benar peta ini dibikin oleh sang laba-laba besar, spider itu, spider analitik. Tapi kan mestinya Pak Presiden, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, dia mesti shaping up gitu, dirapikan ke atas supaya orang lihat ada tuntunan ke atas, bukan ikut di dalam kasakusuk itu. Nah kita nggak dapat wisdom dari istana. Betul memang Pak Luhut jadi justice collaborator, bocorin ini, bocorin itu. Tapi ujungnya apa? Pak Mahfud maksudnya? Iya Pak Mahfud. Ya, oke. Bukan Pak Mahfud MD gitu, lengkapnya. Bukan Pak Luhut ya. Pak Mahfud MD jadi semacam orang yang tahu lalu bisik-bisik. Tapi ya sebagai Kompolnas itu ya tetap kita ingin agar supaya pastikan Sigit mau diganti, oke, diganti oleh siapa tuh? Ya potensial adalah Pak Agus Bareskrim. Pak Agus sekarang petanya muncul lagi. Kalau begitu Pak Mahfud MD harus terangkan kenapa ada peta itu tuh. Karena ada bisik-bisik bahwa Pak Agus itu potensial untuk mengganti Pak Sigit. Kan akhirnya semua bisik-bisik ini diselesaikan lewat peta, lewat chart. Kan ngaco tuh kan.
Jadi mesti ada pidato presiden misalnya. Kemarin samar-samar tuh. Kasih aja pidato bahwa saya tahu bahwa keadaan memburuk, oleh karena itu saya pilih seseorang untuk memulihkan dalam waktu secepat-cepatnya. Selesai problem tuh. Sehingga potensial tukang sablon kart-kart itu berhenti kan. Nggak pakai sablon itu, Bung Rocky, itu saya bayangin tahun 80 sudah ada toolsnya, Anda masukin nomornya, misalnya gitu, nomor Bung Rocky, gerung masuk, pasti akan muncul. Oh, yang Subeno gitu kan. Itu gampang kayak gitu-gitu muncul ya, karena kebetulan kita sering nah di situ juga begitu kan, para yang disebut ada di situ kan. Ya udah nggak ada tukang sablon ya. Biasanya dulu Jalan Pramuka tuh tukang sablon kan disebutnya ada kaisar, ada putor itu disebutnya tukang pemungut dan store dan sebagainya itu, dan subputor itu biasanya perwira-perwira menengah gitu dan sebagainya. Itu masih, menurut saya sih asik-asik aja, mereka saling bongkar gitu, kita tinggal tampung kan, jadi penadah cat. Spider Analytic gitu. Iya, yang untung yang jualan softwarenya tuh. Mungkin Pegasus yang untung tuh, perusahaan software intelijen di Israel yang juga ada masalah. Dianggap menjual software pada negara-negara yang membahayakan demokrasi. Tapi oke, itu satu pihak lain. Nanti mungkin orang bertanya, softwarenya dari mana kok Spider Analytic bisa dengan cepat lakukan pemetaan secara algoritmis itu, dengan mengintai, memantau, dan mengintip pembicaraan publik tuh. Tapi oke, itu soal lain tuh. Yang jadi soal sekarang, kita balik lagi tadi, kecepatan reformasi di kepolisian itu justru yang akan menjadi tanda bahwa kita masih mungkin bertumbuh tuh. Itu intinya lah. Ya itu saya kira kegembiraan kita ada di situ tadi ya. Ada elemen-elemen reformis di internal polisi, dan kedua ada semacam ini common issue gitu ya di sekarang di civil society dalam menghadapi soal ini ya. Itu kan sejak awal kita selalu mengingatkan, kita senang ini karena imparsial semua masyarakat Indonesia dalam menghadapi kasus Yosua ini. Ya, ini saya pelajari betul betapa kasus ini juga menurunkan moralitas dan integritas dari kalangan yang tadinya berumah di LSM tuh, tokoh-tokoh pengacara, figur-figur publik yang tadinya dididik di dalam isu hak asasi manusia, sekarang jadi calok sebetulnya tuh, karena isu ini ternyata lukratif itu, berguna secara uang kan ini masalahnya tuh. Kita nggak lihat lagi ada sesuatu yang didudukkan secara proporsional supaya ada versi masyarakat sipil, ada versi state. Sekarang dia bercampur tuh, kadang-kala masyarakat sipil jadi juru bicara state, atau state sebetulnya menyogok masyarakat sipil. Di keadaan ini membuat akhirnya kejernihan itu harus kita cari sendiri lagi tuh. Dan analisis seperti di FNN semata-mata hanya untuk mengembalikan fungsi mata publik itu ke dalam wilayah logika, ke dalam wilayah etika. Itu intinya tuh. Dan sekarang Ibu Putri dinyatakan sebagai tersangka. Oke, udah mulai dia dengan fakta itu. Tapi dulu dia sebagai orang yang melapor karena prinsip hak asasi manusia bahwa affirmative action pada perempuan, maka dia di backup dulu oleh LPSP. Nah sekarang nggak bisa lagi di backup karena statusnya dia kan tersangka tuh. Jadi hal-hal itu yang kemudian orang mulai marah. Loh, kok kenapa sebagai tersangka minta perlindungan? Dulu belum tersangka. Kan itu kacaunya kan logika itu. Jadi, kenapa dia sebagai penjahat? Dulu dia bukan penjahat, dia anggap bahwa dia perempuan yang rentan, dan itu prinsip universal. Nah kita sekarang mau urai itu supaya orang bisa berpikir lebih tajam tuh. Jadi kasus kemarin pengacaranya kemudian dibully ya karena nggak mampu lagi mempertahankan prinsip-prinsip integritas dari yang lembaga yang pernah dia dibesarkan di LBH kan intinya. Oke, Bung Rocky, kita mesti mengakhiri perbincangan di akhir ini. Selamat menyambut hari Senin, selamat menyambut kenaikan harga Pertalite, dan kita tetap 0%. Nah, berbahagialah bila 0% itu ada di pikiran semua warga negara.